Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Patricia SPD CGP Angkatan 9 dari SD Negeri 02 Lapangan Panjang. Kali ini saya akan melakukan wawancara dengan kepala sekolah berhubungan dengan pengambilan keputusan berdasarkan dilema etika dan juga moral. Untuk hari ini saya akan mewawancarai kepala sekolah saya yaitu Ibu Mareta Wakma SPD. Beliau adalah kepala sekolah SD Negeri 02 Lapangan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, terlihat fresh ya Bu. Baik Ibu, hari ini Ica mau wawancara Ibu terkait pengambilan keputusan yang selama ini mungkin karena Ibu sebagai pemimpin sekolah banyak berbagai keputusan yang sudah diambil. Nah, jadi hari ini kita mau menanyakan tentang pengambilan keputusan yang pernah dilakukan selama ini. Ini Dika, Ibu kan kurang lebih 1 bulan lebih di sini, dan yang Ibu temui di sini mengenai ada salah seorang ibu yang katanya sudah beberapa tahun ini dia mengalami sesak nafas, dan dalam 1 minggu ada 2-3 kali dia minta izin, dan bahkan ada 1 hari yang sudah datang ke sekolah karena penyakitnya. Baik Bu, menyangkut guru tadi ya Bu ya. Nah, dalam mengambil keputusan, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Kalau misalnya dia datangnya terlambat, itu kita mencari guru pengganti supaya anak didik tidak merugikan bagian didik kita. Tapi kalau dia tidak datang sama sekali, itu tentu digantikan dengan teman yang lain, karena dia juga ditempatkan di sekolah yang setengah hari, dan mungkin bagi kepala sekolah yang lama dia tahu karena dia sering sakit-sakitan, dikasih waktu untuk mengajar di tempat yang setengah hari. Jadi itu Ibu rasa kita sebagai manusia, kita tentu juga memandang kepada apa itu namanya rasa ya kembali ke rasa kita. Selama ini Bu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2-3 tindakan sama-sama benar atau sama-sama mengenai nilai valid. Dalam memutuskan dalam waktu yang bersamaan, itu sama-sama dilaksanakan karena keduanya sama-sama mengandung nilai yang membangun atau memang yang benar. Apa langkah yang Ibu lakukan? Langkahnya pertama kita telah ambil apa yang kita putuskan. Untuk kita ya itu latar belakangnya kita pelajari dulu. Setelah kita belajar latar belakangnya, baru kita bisa memutuskan apa yang kita kerjakan. Kalau sama-sama keduanya menguntungkan untuk dilaksanakan, itu harus kita ikut dan kita lakukan. Hal apa saja Bu yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema ini? Kalau dilema etika tentunya tadi yang sakit. Kemudian ada guru yang minta izin karena mungkin ada keperluan keluarga yang mendadak, dan itu tidak mungkin tidak kita izinkan tadi itu tadi. Yaitu juga seperti tadi, kalau guru itu pas ada jam mengajarnya, dia dibantulah teman lain. Kan teman itu tadi mungkin yang waktu yang akan datang dia pasti akan mengalami seperti itu. Jadi di sekolah ini kebijakan atau tindakan dari teman-teman yaitu yang tak lain yang tak bukan adalah kerjasama, karena kita satu stakeholder. Baik Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya begini, mungkin karena baru, jadi orang ini mungkin belum tahu pribadi itu bagaimana.
Dan mungkin ada satu pihak yang berlawanan mungkin selama ini ada aduannya yang positif, ada aduan yang negatif. Tapi Ibu selaku pimpinan di sini tentu Ibu berjalan lurus, tidak memihak pada satu pihak ini. Jadi semua hal yang saya dari pengalaman Ibu mengambil keputusan di rumah itu. Di pengalaman. Kalau mengambil pengalamannya yang bisa dipetik dari kegiatan itu, dari waktu yang singkat ini, alhamdulillah semua guru dan stakeholder yang ada di sekolah ini mempunyai kredibilitas yang sangat baik dan sangat bagus, dan kekeluarganya sangat tinggi, serta disiplinnya juga yang tinggi, baik dalam menyambut anak dan kedatangan sampai ke pulangan anak. Itu saja. Baik Ibu, terima kasih atas jawaban yang super ya, serta pengalaman-pengalamannya yang sangat menarik. Nah, tentunya pengalaman ini sangat membantu saya dalam belajar pengambilan keputusan. Terima kasih lagi, saya ucapkan terima kasih untuk Ibu sudah mau diwawancarai. Jangan sukses selalu buat Ibu. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Patricia SPD, CGP Angkatan 9 SD Negeri 02 Bangkalan. Nah, hari ini saya akan mewawancarai Bapak F.O. Oriza Putra SPD. Berikut cuplikan wawancaranya. Assalamualaikum Pak Ori. Waalaikumsalam, Buta. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Pak Ori, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas waktu dan kesediaan Bapak untuk diwawancarai. Bukan Bapak yang luar biasa. Baik Pak, dalam wawancara kali ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan pada Bapak berkaitan dengan topik pengambilan keputusan dilema etika dan pendidikan moral. Nah, selama ini dalam mengambil keputusan, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau pendidikan moral? Biasanya untuk kasus-kasus yang ada di sekolah ini, saya pertama-tama itu mengidentifikasi jenis masalah yang terjadi. Jika kasus tersebut melanggar hukum, maka itu kasus bujukan moral. Namun sebaliknya, jika itu tidak, maka itu adalah kasus dilema etika. Baik Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebaikan? Biasanya kalau ada terjadi suatu masalah dengan siswa, biasanya saya panggil siswanya, kemudian kami saling berkomunikasi, ditanyakan apa sebab terjadinya masalah tersebut. Jadi nanti siswa akan menyampaikan keluhan dan penyebab-penyebabnya. Seandainya keluhan siswa juga bisa dibenarkan, sedangkan pelanggarannya itu nanti di sekolah ada suatu pelanggaran, maka itu akan dibahas kembali. Maka selanjutnya kami akan membahas kembali sambil saya mencari mungkin masukan dari teman-teman yang lain. Berarti sudah masuk langsung ya Pak langkah-langkah yang Bapak sampaikan. Apa langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini untuk mengatasi kasus dilema etika? Seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, langkah selanjutnya biasanya saya berkolaborasi dengan teman. Kadang-kadang ada teman, siapa tahu ada teman yang pernah mengalami kejadian tersebut. Jadi saya menanyakan apa solusi yang dilakukan oleh teman tersebut. Kemudian kalau itu saya rasa bisa sesuai dengan keadaan siswa saya, maka saya akan mencoba melaksanakan hal tersebut. Nah, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Biasanya selama ini saya akan meninjau kembali nilai-nilai yang terjadi dalam masalah tersebut. Kemudian kami kembali menjalin komunikasi dengan siswa. Nah, hal apa saja nih yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini bagi Bapak?
Biasanya itu eh, penyebab awalnya kadang-kadang ada yang berasal dari rumah. Jadi pada kasus-kasus dilema etika seperti itu, tantangan yang paling terbesar adalah kerjasama dengan orang tua. Karena orang tua siswa pada umumnya dia ada kesibukan di rumah, jadi tidak bisa untuk yang masalah di rumah sih, orang tua tidak bisa ikut terlibat membantu secara efektif. Jadi kalau kita kan dari tadi kita harus simpulkan berarti adanya kerjasama dengan guru, dengan kita sendiri, kemudian juga dengan bersama dengan orang tua yang dan saling mendekati anak. Selanjutnya apa dari semua hal yang tadi Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan selama ini? Pengalaman yang bisa diambil dari kejadian-kejadian yang pernah dialami itu bahwa mengambil keputusan jangan sampai kita tetapkan saja langsung keputusannya, tapi lebih baik dimusyawarahkan dulu dengan siswa karena kita tidak tahu apa penyebab siswa melakukan pelanggaran-pelanggaran etika tersebut. Jadi kalau siswa tidak diberi kesempatan untuk menyampaikan alasannya, bisa jadi siswa semakin tertekan. Dari rumah dia bermasalah sampai di sekolah dia juga bermasalah karena kita langsung menegurnya tanpa tahu sebab apa dia melakukan hal tersebut. Baik Pak, terima kasih atas jawaban-jawaban singkatnya serta pengalaman-pengalaman yang sangat menarik. Tentunya pengalaman ini akan saya jadikan sebagai pandangan dan penjelasan buat saya untuk belajar mengambil keputusan ke depannya. Terima kasih atas izin Bapak sudah bersedia meluangkan waktu hari ini dan mudah-mudahan sukses selalu buat Pak Ori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.